Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biiznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Kathir yang wafat pada tahun 774 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsirul Quran Al-Azim, di mana kita
pilih dari karya beliau ini, tafsir Al-Quran, kita pilih tafsir surat Al-Kahfi yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir, pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat ke-41 dari apa yang difirmankan oleh Allah tentang dua orang manusia yang berteman. Yang satu adalah mukmin, beriman kepada Allah, dan yang satunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana akhir pembahasan yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu adalah nasihat yang disampaikan oleh mukmin ini, hamba yang beriman ini, kepada temannya agar ia tidak ingkar kepada Allah, ya, agar ia tidak menyombongkan dirinya terhadap anugerah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam kehidupan dunia. Ya, jadi diingatkan agar tidak kafir kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak sombong terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari harta dan keturunan. Karena la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, kemudahan sehingga kita bisa memiliki apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu untuk kita. Maka ini diingatkan oleh beliau, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kemudian diingatkan juga jangan memandang sebelah mata dirinya, karena mungkin dilihat dari sisi dunianya tidak beruntung. Jangan lihat sebelah mata. Kemudian dia katakan bahwa iman yang diikrarkan di awal nasihat, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau engkau tidak beriman kepada Allah, maka aku beriman kepada Allah dan aku tidak akan melakukan kesyirikan. Maka teman yang beriman ini ingatkan bahwa in tarani ana aqalla minka mala wa walada fa asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha usbanan minas sama. Jadi beliau katakan bahwa tatkala engkau melihat, engkau sombongkan dirimu, engkau anggap engkau lebih dari aku, tatkala engkau melihat bahwa aku adalah orang yang aqalla minka mala wa walada, lebih sedikit harta dan keturunannya. Ya, jangan engkau sombongkan, jangan engkau rendahkan. Karena fa'asa rabbi, dia berharap moga Tuhanku sekalipun mungkin takdirkan kepadaku kesusahan, kesulitan dalam kehidupan dunia, saya berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan memberikan kepadaku kebun yang jauh lebih baik daripada kebun yang kau miliki saat ini. Ya, ini harapan dan doanya. Semoga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan padaku kebun yang lebih baik daripada kebun yang kau miliki ini. Dan jika seandainya memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba kebun ya di surga, tentunya kebun di surga itu jauh lebih baik. Bahkan mungkin ribuan hektar mungkin perkebunan yang dimiliki oleh seorang hamba di dunia, dengan satu pohon kurma saja yang ada di surga, maka satu pohon itu jauh lebih baik. Satu pohon itu jauh lebih baik. Jadi mungkin ribuan hektar pohon kurma, ya, ribuan hektar pohon kurma. Ini kita sebutkan pohon kurma,
tidak pohon sawit, karena pohon sawit tidak bisa langsung dimakan ya. Disebut pohon kurma. Jadi kalaupun seandainya seorang mungkin punya ribuan hektar, mungkin ribuan batang pohon kurma di dunia, itu tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh seorang mukmin sekalipun satu batang kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya tatkala sahabat yang mulia Abu Dahda yang sering kita nukil ceritanya menukar satu kebun kurma yang dia miliki dengan satu batang kurma di surga, maka Nabi SAW katakan bahwa satu batang kurma yang dia miliki di surga jauh lebih baik daripada kebun kurma yang ada di dunia. Kam min izkir radah li Abi Dahda. Ya, sungguh sangat besar sekali, sungguh sangat sempurna sekali kata Rasulullah SAW tandan-tandan kurma yang dimiliki oleh Abu Dahda dari satu pohon kurma yang dia miliki di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mau menukar satu kebun kurma yang dimiliki olehnya dengan satu batang kurma di mana? Di surga. Ini tawaran Nabi SAW, kemudian dia ambil, dia sedekahkan satu kebun kurma tersebut dengan catatan Allah akan memberikan kepadanya satu batang kurma. Satu batang kurma di mana? Di surga. Maka Nabi mengatakan tandan-tandannya itu sangat luar biasa, kata Rasulullah, saya lihat yang dimiliki oleh Abu Dahda di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diingatkan oleh Muslim tadi. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannati. Aku berharap sekalipun aku susah dalam kehidupan dunia, aku tidak punya harta sebagaimana yang kau miliki, tidak memiliki keturunan sebagaimana yang kau miliki, tapi aku berharap moga kiranya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padaku kebun yang jauh lebih baik daripada kebun yang kau miliki. Karenanya iman kepada hari akhir ini menghilangkan keputusasaan. Menghilangkan keputusasaan. Tatkala seorang mungkin susah hidupnya dalam kehidupan dunia, ditimpa segala musibah, tapi kalau seandainya dia beriman dengan hari akhirat, maka keputusasaan dari hatinya akan hilang. Begitu juga orang mungkin yang dilebihkan oleh Allah harta dalam kehidupan dunia, tatkala ia beriman kepada akhirat, kesombongannya juga hilang. Karena apa yang dia miliki kalau ia bandingkan dengan akhirat itu belum seberapanya, belum ada apa-apanya. Maka kemudian dia berharap lagi dengan harapan yang luar biasa ya. Dia berkata, wa yursil 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Harapan yang pertama untuk dirinya. Harapan yang kedua untuk temannya. Harapannya ekstrim. Apa harapannya? Harta yang dimiliki oleh temannya dibinasakan oleh Allah. Karena dia melihat sumber petaka dari temannya yang akhirnya sombong, menyombongkan diri, sumber petaka dari temannya yang akhirnya tidak beriman kepada Allah. Ini sebabnya karena apa? Karena harta yang dia punya, dan ini yang dia lihat gitu. Maka rasa ibanya kepada temannya, keinginan baik agar temannya itu mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan, maka dia berharap dengan harapan yang ekstrim ini. Wa yursil 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Harapannya yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ketentuan dari langit. Ketentuan dari langit ini sebagian mengatakan petir, sebagian mengatakan hujan, sebagian mengatakan banjir. Ya. Intinya dia berharap kebun yang dimiliki oleh temannya dibinasakan oleh Allah dengan sebuah bencana. Fatusbiha sa'idan zalaqa, hingga kebun itu menjadi tanah yang zalaqa, tanah yang licin. Ya, habis semuanya. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau air yang mengairi kebun itu menjadi ghauran, surut, dihisap oleh tanah, sehingga tanah tidak bisa menyimpan air, sehingga akhirnya tanah tadi menjadi tandus, tidak bisa ditanami karena memang tanah tadi tidak bisa menyimpan air.
Ini harapannya, dan kita sebutkan kemarin harapan yang seperti ini jika memang kita lihat sumber masalah pada orang yang kita cintai berkaitan dengan dunia yang dia punya, sehingga dia sombong, sehingga dia angkuh, sehingga dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan ayat, harapan untuk agar hartanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harapan yang dibolehkan. Tapi di sini ada sebuah benang tipis antara harapan yang tulus dari hati agar teman tadi atau saudara tadi atau keluarga tadi bisa kembali kepada Allah dengan hasad. Ini ada benang tipis. Karena ada orang yang berharap temannya itu atau orang yang dia kenal atau siapa gitu agar susah. Itu dasarnya atau awal muncul dari hatinya karena sifat hasad. Dan kalau ini berdosa, Sedangkan yang diceritakan oleh Allah memang dia ingin agar temannya itu selamat. Kan dalam pertemanan itu para ulama mengatakan teman itu bukan orang yang selalu membuat engkau tertawa. Teman yang baik maksudnya bukan orang yang selalu membuat engkau tertawa. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu membuat engkau senang. Tapi teman itu adalah teman yang mau mengingatkan engkau tatkala engkau salah dan mendoakan kebaikan kepadamu dunia dan akhirat. Walaupun mungkin doanya kepadamu secara zahir doa buruk, tapi sebenarnya dia ingin sesuatu kebaikan untukmu. Ini teman. Ya, makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harapan yang dilakukan memang tulus dari hatinya agar temannya itu kembali kepada Allah, sekalipun dengan ketentuan yang membuat ia mungkin menjerit. Karena kadangkala takdir Allah yang Allah tetapkan pada seorang hamba agar hamba mendapatkan kebaikan, tapi jalannya dari tangisan dulu. Ya, jadi nangis dulu baru dapat kebaikan. Karena dia Maha Latif, dia Allah Maha Lembut dalam menentukan takdirnya. Jadi kadangkala kebaikan yang akan Allah berikan pada seorang hamba itu jalannya itu susah. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan dunia, agar orang bisa mendapatkan surga, ya kita menangis dulu, kita bersusah payah dulu baru bisa dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadangkala takdir itu subhanallah, ada sebuah kebaikan yang kita dapat setelah kita menangis sebelumnya. Baru kemudian setelah 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, baru kita tahu hikmah di balik takdir susah yang Allah tentukan kepada kita. Subhanallah, ini harapannya. Tapi ingat, jangan sampai ini disamakan dengan harapan-harapan yang dasarnya adalah hasad. Ini tidak boleh ya, dasarnya hasad ini tidak boleh. Tapi ini memang benar-benar harapannya agar temannya ini kembali kepada Allah, mengingat Allah setelah ditentukan sebuah takdir yang buruk kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya bahwa harapan dari teman yang beriman ini Allah takdirkan atau Allah kabulkan. Maka Allah melanjutkan ceritanya dalam surat Al-Kahfi ayat berikutnya 42 menjelaskan bahwa akhirnya yang tidak beriman ini hartanya dihabiskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Harta kekayaannya dibinasakan. Jadi kebun yang indah itu, kebun yang menghasilkan itu, kebun anggur dikelilingi oleh batang-batang kurma, kebun-kebun kurma, kemudian di tengahnya ada sungai yang mengairi perkebunan ini, uhita bi thamari, semuanya dibinasakan. Sesuai dengan harapan teman yang beriman tadi. Semuanya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda penyesalan.
Ya, tanda penyesalan. Ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu, untuk pengurusan kebun tadi, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Sedangkan pohon-pohon anggur itu roboh bersama dengan urushiha, bersama dengan para-paranya. Para itu asal maknanya dalam urush, asal maknanya dalam bahasa Arab itu saqfun. Apa namanya? Enggak, dalam bahasa Arab saqfun, rumah atasnya apa? Lupa saya bahasa Indonesia jadi. Atap. Atap itu saqfun. Jadi bahasa Arab urus, arsun itu saqfun, maka arus ya, atap atau loteng. Maka urus tatkala dikaitkan dengan anggur artinya penyangga. Jadi tempat untuk agar batang anggur tadi merambat. Itu pun semuanya apa? Hancur. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tatkala ia melihat kebunnya dibinasakan, kebunnya dihancurkan dengan kondisi sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya, semuanya terbongkar, semuanya ambruk, semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Maka ia menyesal. Ya, maka ia menyesal. Dia bolak-balikkan kedua telapak tangannya, menyesali atas apa yang dia lakukan selama ini. Ya, dia telah menghabiskan waktunya, ia telah menghabiskan hartanya, ia telah menghabiskan semuanya hanya untuk yang seperti ini, yang fana, yang dalam sekejap habis. Dalam sekejap habis. Ini menyesal ya. Yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahwa apapun yang kita bangun dari kehidupan dunia ini dalam waktu yang sangat singkat, bahkan lebih singkat dari apa yang kita bayangkan, itu habis. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang membangun bangunan, kemudian bercerita terkait dengan kehidupan dunia, ini bangunan akan tahan sekian-sekian, maka Nabi mengatakan bahkan mungkin lebih cepat dari perkiraan antum, ini juga akan hancur. Jadi subhanallah, dan beginilah kehidupan dunia. Bahkan kalaupun tidak hancur, mungkin dalam hitungan berapa tahun saja kita sudah melihat ini bangunan kayaknya kurang bagus gitu. Awal mula tatkala sebuah istana dibangun dengan sangat indah, setiap kita lewat kita mengatakan subhanallah, cantiknya. Minggu kedua lewat, masya Allah cantiknya. Minggu ketiga biasa. 3 tahun kemudian, wah kurang nih, perlu dicat lagi. Ini sudah tidak model dan sebagainya. Begitu kehidupan dunia, tidak ada yang kekal. Saya teringat hatta keindahan alam yang kita katakan ciptaan Allah, zat yang maha sempurna. Tapi tatkala kita sering melihat, keindahan itu pun akhirnya di hati kita apa? Berkurang rasanya. Jadi ada satu daerah yang sangat indah, kita diundang untuk membuat kajian pertama kali dengan keindahan alamnya. Pertama kali datang, kita lihat subhanallah, perjalanan yang mungkin 12 jam sampai ke sana terasa hilang gitu, karena indah sekali. Kemudian setelah kajian mereka bertanya, gimana Ustaz? Wah kalau ini setiap bulan pun oke insyaallah. Ini awalnya, setiap bulan pun insyaallah saya siap ini kalau seperti ini. Karena lelahnya 10-12 jam perjalanan itu bisa terbayarkan dengan keindahan alam yang kita lihat. Jadi setiap bulan Ustaz, ya jadwalkan setiap bulan. Maka masya Allah setiap bulan kedua saya berangkat. Datang, masya Allah, hilang rasa 12 lelah 10-12 jam itu. Bulan ketiga masya Allah makin kecil. Ya, masya Allah, makin kecil tuh. Bulan keempat, aduh jauh juga ya rupanya. Bulan kelima
cari alasan, waduh ini banyak kegiatan dan sebagainya. Artinya subhanallah, ini dunia tidak ada yang kekal. Jadi kalau di akhirat nanti, semoga Allah mudahkan semua kita dan seluruh kaum muslimin masuk ke dalam surga Allah, tidak ada perasaan seperti ini, nggak ada. Ya, besok kita lihat ini kok kurang ini istana saya, nggak ada seperti itu perasaannya. Karena semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin sempurna, sampai tidak ada batasnya. Ya subhanallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dia ini menyesali ala ma anfaqa fiha. Kenapa? Kemampuannya, pikirannya, tenaganya dihabiskan untuk yang tidak kekal seperti ini. Saya pernah melihat sebuah tayangan juga tatkala terjadi bencana yang menimpa teman-teman kita yang tanah bergerak itu di mana? Palu. Jadi seorang bapak mengatakan rumahnya semua habis, kendaraan semua habis, kekayaan semua habis, bahkan keluarganya terkubur. Di antara pesan yang disampaikan adalah hakikat dunia. Dia seorang muslim. Dalam satu malam habis semua. Dalam satu malam habis semua. Makanya dia menyesal dalam ayat ini. Ya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia bolak-balikkan telapak tangannya, ya. Menyesali atas apa yang dia telah usahakan, atas apa yang telah ia korbankan untuk membangun yang seperti ini. Dalam satu malam habis semuanya. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalaupun tidak habis dihancurkan, tetap setelah berjalannya waktu ada saja perasaan kita sebagai seorang manusiawi dalam kehidupan dunia yang melihat apa yang kita miliki ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ini harus diperbaiki, ini harus diberlakukan seperti ini. Ya tidak mungkin seorang manusia kalau bukan karena qanaah, kalau bukan karena taufik dari Allah, ia merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Pasti dia merasa kurang. Ya, makanya subhanallah. Kemudian dia mengatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduhai kiranya dahulu aku, sebelum hancurnya kebun ini, aku tidak melakukan kesyirikan kepada Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ini tujuan yang diharapkan oleh teman yang beriman tadi. Dia kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, bertaubat. Ini harapannya. Ya, bertaubat. Ini harapannya. Kiranya benar, dia menyesali perbuatannya. Di saat penyesalan itu masih ada, ini masih hidup. Kalau penyesalannya itu setelah kematian, ini nggak ada gunanya. Ya, maka beliau mengatakan, yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya, duhai seandainya dahulu aku tidak melakukan apa? Kesyirikan pada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa uhita bi thamarihi bi amwalihi au bi thimarihi ala al-qaul al-akhar. Dibinasakan hartanya. Jadi bukan hanya kebun yang dia punya, ya, hartanya dibinasakan oleh Allah. Au bi thimarihi, atau sebagian ulama berpendapat thimar, ya di buahnya, buah yang sudah mau dipanen semuanya dihancurkan oleh Allah. Tapi intinya harta yang diharapkan dan diingatkan oleh temannya bisa saja Allah hancurkan. Ya, bisa saja Allah hancurkan, ini terjadi. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, hartanya atau kebunnya dihancurkan oleh Allah. Wal maksud annahu waqa'a bi hadzal kafir makana yuhadziru mimma khawwafahu bihil mu'min. Mimma yahdharu makana yahdhar mimma khawwafahu bihil mu'min. Apa yang dia takutkan, yang diingatkan oleh temannya, ya bisa saja bahwa Allah akan turunkan sebuah husban, sebuah bencana terhadap kebunnya yang ia tertipu dengannya dan menjadikan ia lupa atau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi teman yang beriman sebagaimana kita sebutkan tadi tahu ini sumbernya adalah harta ini. Akhirnya Allah binasakan, Allah hancurkan, imma dengan petir atau dengan hujan, sehingga akhirnya kebunnya semuanya hancur. Kemudian setelah hancur, Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, ay yasfiqu kaffaihi muta'assifan mutalahhifan ala al-amwal allati adhhabaha 'alaiha. Dia seperti orang bertepuk tangan. Ia menggabungkan antara dua telapak tangannya seperti orang yang hendak bertepuk tangan, dia satukan, kemudian dia bolak-balikkan karena apa? Karena penyesalan yang begitu berat terhadap usaha, terhadap pikiran, terhadap tenaga yang dihabiskan untuk membangun kebun ini. Tapi akhirnya hancur dalam sekejap. Maka akhirnya dia kembali kepada Allah. Ini yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang takdir yang susah, yang berat itu, yang menyakitkan itu dalam perasaan kita membuat kita bisa kembali kepada Allah. Dan yang seperti ini banyak. Di saat sehat walafiat tidak mau beribadah kepada Allah, dikasih sakit baru beribadah kepada Allah. Saat sehat, masya Allah, diingatkan untuk ibadah, titip salam saja kan. Ya, udah sakit baru. Ini Allah sayang kepada seorang hamba supaya dia kembali. Kalau seandainya Allah tidak uji, ini bahaya. Sering kita katakan ini bahaya. Ya. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sering kita dapat itu, masya Allah, itu orang terkenal. Sekarang rajin beribadah kepada Allah, tapi di saat terkenal dulu nggak ibadah gitu. Setelah nggak terkenal baru ibadah. Tapi alhamdulillah dia bisa kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Maka kadang-kadang Allah menimpakan sebuah kesulitan kepada seorang hamba supaya dia sadar gitu. Makanya dalam kondisi mudah, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit atau dalam kondisi berat, kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kalau dapat kebaikan, dapat kelapangan. Dan kalau dapat kesulitan, kesempitan, tetap alhamdulillah. Tapi kalimatnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang menimpaku. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian dia berkata, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia mengatakan seandainya dahulu sebelum dihancurkan kebun ini, aku tidak melakukan apa? Kesyirikan, aku beriman. Subhanallah, kalau seandainya dua-duanya diberikan oleh Allah, iman dan kelapangan dunia, ini nikmat di atas nikmat. Semua kita berharap seperti itu kan. Dunianya bagus, dunianya lancar, semua yang diinginkan ada, juga beribadah. Wah, ini masya Allah, ini nikmat di atas nikmat. Jadi dunia dan agama kalau bersatu, disatukan oleh Allah, maka ini adalah nikmat yang wajib, sangat wajib untuk kita syukuri. Tapi tidak ada kebaikan dunia kalau agama hilang. Makanya kalau mau dipilihkan oleh kita dua pilihan ini, agama bagus, dunia hancur, pilih yang mana? Atau dunianya bagus, agamanya hancur, pilih yang mana? Ya, dua kondisi hidup dipilihkan kepada kita. Engkau diberikan agama yang bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dunianya tidak, Allah cabut dunianya.
Atau engkau diberikan apa? Dunianya bagus, tapi agamamu hancur. Pilih yang mana? Betul. Kan? Berarti cuma memilih sesuatu yang nggak ada pilihan di situ. Iya. Salah seperti itu antum. Enggak, karena kita manusia gitu. Masih manusia. Makanya bagus-bagus minta kepada Allah. Kalau bapak kita memilihkan salah satu di antara dua pilihan, yang satu pahit, yang satu manis, maka pasti kita akan memohon kepada bapak kita agar kita diberikan pilihan yang manis. Merengek. Maka saya teringat guru kita dulu menceritakan tentang seorang yang mencari hatinya. Dia mencari hatinya. Dulu waktu kita dengar cerita ini, kita nggak paham gitu, apa maksud ustadz gitu, tidak paham apa maksudnya. Jadi ada seorang ahli ibadah, dia berkata kepada orang-orang, aku kehilangan hati nurani, aku kehilangan hati nurani. Tolong carikan hati nuraniku, aku kehilangan hati nurani. Kemudian ahli ibadah ini pun jalan di kota itu, dia lihat ke sana, dia lihat kemari, dia bilang seperti orang gila jadi. Aina qalbi, di mana hatiku? Man wajada qalbi, ini kalimat guru saya dalam menyampaikan itu rahimahullah. Saat itu kita nggak paham apa maksudnya gitu. Hati, masih santri, hati hilang, berarti cabut hatinya gitu. Sampai akhirnya orang ini duduk termenung, ini orang gila nih, cari hatinya, hatinya di dalam tubuhnya kok nyari hatinya. Sampai dia terduduk di kota itu, kemudian dia lihat ada seorang anak yang diusir oleh ibunya. Anaknya diusir oleh ibunya karena mungkin melakukan kesalahan, karena mungkin membantah ibunya, membuat ibunya marah, maka anak ini diusir dari rumah. Kemudian setelah diusir dari rumah, pintunya ditutup. Diperhatikan oleh abid ini, ahli ibadah ini, maka anak ini nangis, diusir ibunya menangis. Dia kesana kemari, diperhatikan terus oleh alim ini, sampai akhirnya dia tidak punya pilihan, dia tidak punya tempat kecuali rumah ibunya. Dia tidak punya orang yang diharapkan kecuali ibunya. Maka balik lagi dia ke rumah tadi. Kemudian dia ketuk, dia duduk di depan pintunya sambil menangis, sambil merengek, sambil meminta kepada ibunya untuk dibuka pintu. Dia mengatakan, ibu, jika seandainya engkau tidak buka pintumu untuk aku, siapa yang akan membukakan pintunya untukku? Ibu, jika seandainya engkau tidak memberikan belas kasihmu kepadaku, siapa orang yang bisa memberi belas kasihnya kepadaku? Menangis, sampai ibunya pun terenyuh. Dibuka pintunya dan dipeluk anaknya, disuruh masuk. Maka abid ini tatkala melihat, dia mengatakan, alhamdulillah, aku telah mendapatkan apa? Hatiku. Berarti begitulah sistem kita kepada Allah. Makanya pandai-pandai meminta kepadanya, merengek, meminta, menangis, sujud. Kalau kita pandainya merengek kepada manusia, merengek kepada Allah. Maka kalau dipilihkan tadi, kita mengatakan, ya Allah, aku nggak sanggup yang berat itu. Berikan kepadaku yang terbaik dunia dan akhirat. Minta kepada Allah. Nangis dia, merengek. Sehingga Allah akan berbelas kasih kepadamu dan akan memberikan apa yang kau harapkan. Tapi tentunya harapan yang paling besar adalah harapan akhirat. Allah itu lebih penyayang dari apa yang kita bayangkan. Ya, Allah lebih penyayang dari apa yang kita bayangkan. Sampai dalam sebuah hadis, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melihat seorang wanita yang punya sifat pengasih dan penyayang kepada anaknya. Dia tawanan perang, kemudian dia mencari anaknya. Anaknya tidak dia lihat, tapi tidak ada seorang anak yang menangis kecuali akan dia peluk supaya diam,
Kemudian kalau ia masih bayi, maka akan dia susui. Kalau ada anak menangis, dia sibuk. Karena ini tawanan perang, disatukan dalam satu tempat. Jadi tentunya seorang anak itu akan berpisah dari ibunya, berpisah dari keluarganya. Maka namanya anak-anak menangis. Maka wanita ini dia paling sibuk. Ada anak menangis karena dia pergi, kemudian dia gendong, dia tenang-tenangkan, dia diam-diamkan, kemudian nangis lagi di sana, dia datangi juga, nangis di sana, dia datangi juga, sehingga dia sibuk sendiri. Maka para sahabat mengatakan, subhanallah, begitu sangat pengasihnya wanita ini. Sifat kasih dan sayang di hatinya sangat besar, sehingga dia tidak membeda-bedakan anak-anak. Siapapun yang menangis pasti akan dia gendong. Siapapun menangis pasti akan dia carikan cara supaya dia tidak menangis. Karena nggak tahan melihat anak yang menangis. Maka para sahabat heran, takjub, luar biasa ya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian takjub dengan kasih sayang yang dimiliki oleh wanita ini? Sesungguhnya Allah lebih penyayang dari wanita ini terhadap anaknya. Maka Nabi SAW kala itu mengatakan, bertanya kepada para sahabat, apakah kalian bayangkan wanita yang seperti ini mau membakar anaknya dengan api? Maka mereka mengatakan, tidak mungkin. Kan nggak mungkin seorang ibu yang mengasihi anaknya kemudian tega menyiksa anaknya, tega membakar anaknya. Tidak mungkin. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah lebih pengasih dan penyayang kepada hambanya yang beriman daripada wanita ini kepada anaknya. Makanya yang perlu kita harus pikirkan, sebagaimana yang sampaikan oleh guru kami, beliau mengatakan bagaimana muamalah kita kepada Allah, bagaimana cara meminta kita kepada Allah. Ini yang perlu dipikirkan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang bagus apabila digabungkan dengan dunia yang bagus, maka ini nikmat di atas nikmat. Tapi tidak ada kebaikan dunia yang bagus tatkala agamanya rusak. Enggak ada kebaikan itu. Ya. Makanya minta kebaikan keduanya, kebaikan agama dan kebaikan dunia. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki pertama agamaku. Kemudian yang kedua, ya Allah, perbaiki duniaku. Ini dua ini harus diminta. Dan ini zikir atau doa yang selalu diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ya, minta kebaikan agama yang paling utama, kemudian yang kedua minta kebaikan dunia. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga dia berkata, yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai jika seandainya dahulu aku tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena dosa syirik, kita semua tahu dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi hancurnya dunia temannya ini itu jauh lebih baik daripada kesyirikan yang dia lakukan. Karenanya orang yang beriman tadi tahu sumber masalahnya, sehingga dia berharap, sehingga benar tatkala Allah hancurkan, dia kembali bertauhid, dia kembali kepada Allah, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Ini jauh lebih baik. Dan dalam sebagian catatan cerita Israiliyat, setelah dia taubat, Allah kembalikan apa yang tadinya diambil oleh Allah. Ya, Allah kembalikan apa yang tadinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada
Ayat ke-43, walam takul lahu fi'ah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Wa ma kana muntasira. Dan dia tidak ada memiliki segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Dan tidak ada bagi orang ini siapapun yang bisa menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir berkata, fi dzalikal mautin alladzi halla bihi adzabullah fala munqidza lahu minhu fala munqidza lahu min. Yani tatkala siksa Allah turun, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Coba bayangkan tatkala nasallallahu salam wal afiyah, semoga Allah SWT selamatkan kita dari bencana. Tatkala bencana besar menimpa, semua orang minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Karena memang mereka tahu bahwa saat itu tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Ini diceritakan oleh Allah tentang orang ini. Jadi tatkala petir itu datang atau tatkala hujan itu datang dan banjir menghabiskan semuanya, tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali Allah. Dan saat itu takdir Allah menentukan pada teman yang kafir ini, dia tidak akan mendapat pertolongan. Jadi kebunnya akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat ke-44, hunalikal walayatu lillahil haqq. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sini ada beberapa versi bacaan ya, disebutkan Imam Ibnu Katsir tapi tidak kita bacakan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Beliau mentafsirkan salah satu di antara tafsir yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan kadang-kala dibaca walayah, kadang-kala dibaca wilayah. Kemudian beliau mengatakan kalau dibaca walayah fayakunul makna hunalika kullu ahadin mu'minun aw kafirun yarji'u ila Allah wa ila muwalatihi wal khudu' lahu idza waqa'al adzab. Kalau dibaca walayah sebagaimana yang ada di Quran kita, kadang-kala para ulama membaca hunalikal wilayah. Ya, tapi di Quran kita riwayat Hafiz hunalikal walayah. Maka beliau mengatakan di sana pertolongan Allah hanya dari Allah yang hak. Artinya kalau walayah, artinya beliau mengatakan dalam kondisi bencana itu datang, kullu ahadin, setiap orang baik mukmin maupun kafir, mereka pasti akan kembali kepada Allah. Mereka pasti akan kembali kepada Allah. Dan beliau sebutkan beberapa bukti tentang ini. Jadi orang kalau sudah bencana itu datang, semuanya minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Beliau sebutkan beberapa contoh dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya tentang Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Contoh Fir'aun. Begitu sangat kejamnya, begitu sangat sombongnya, begitu sangat angkuhnya, sampai mengaku dirinya Tuhan. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan manusia, masyarakat Mesir. Kemudian dia berteriak dengan lantang. Dia umumkan pengumuman untuk dirinya kepada masyarakatnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya, aku Tuhan kalian. Ini kesombongan sangat luar biasa. Jarang-jarang orang punya mental seperti ini ya. Berani ngaku Tuhan. Maka jangan ngaku Tuhan, ngaku Fir'aun pun banyak nggak punya mental ya.
Nggak ada yang berani. Saya Fir'aun, nggak ada. Ini Fir'aun itu Masya Allah luar biasa, bukan Masya Allah ya. Na'udzubillah. Keberaniannya untuk mengikrarkan diri sebagai Tuhan ini luar biasa. Artinya sebuah puncaknya kesombongan ada di hatinya. Sampai dia berani mengatakan aku adalah Tuhan. Sampai dia berkata kepada jenderal perangnya, panglima angkatan bersenjatanya bernama Haman, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab." Buatkan untukku menara tinggi menjulang langit sehingga aku bisa naik ke atas. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhan yang Musa. Karena aku yakin dia itu hanya berdusta saja. Karena Nabi Musa setiap kali menyampaikan dia diutus oleh Allah. Isyarat ke mana? Di atas. Maka dia perintahkan jenderal perangnya, komandan pasukannya, buat menara tinggi menjulang langit. Nanti kita naik ke atas, kita lihat ada benar tidak Tuhannya Musa. Dan aku yakin dia hanya berdusta. Enggak ada Tuhannya itu. Tuhan yang ada adalah saya, kata siapa? Fir'aun. Ini orang yang sombongnya seperti ini. Hunalikal walayatu lillahil haq. Tatkala bencana menimpa, kembali pasti semuanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kalau ada video mungkin antum pernah lihat banjir, gempa, siapa yang disebut orang? Allah. Pergi lari ya, nggak pernah ke masjid lari, azan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Ya, siksa itu kalau turun, bencana itu kalau turun, semua orang mukmin, kafir kembali kepada Allah. Walaupun mungkin yang kafir tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi mata mereka ke atas. Tuhan, minta apa? Keselamatan, minta pertolongan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Apalagi akhirat. Apalagi di akhirat yang Allah mengatakan Malik yaumiddin, raja di hari pembalasan. Karena memang tidak ada kuasa saat itu kecuali Allah. Kalau sekarang orang masih merasa dia berkuasa, dia punya kekuatan, dia bisa melakukan dan sebagainya. Tapi tetap kalau bencana itu turun, hunalikal walayatu lillahil hak, pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Sehingga mukmin maupun kafir, kata Imam Ibnu Katsir, kembali kepada Allah. Seperti Fir'aun, setelah dia turun ke Laut Merah yang masih terbuka jalannya dengan kehendak Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dia turun. Kemudian tatkala Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai di ujung, sudah keluar dari lautan, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah, maka Allah perintahkan air laut untuk kembali bersatu. Maka bersatu. Di tengah lautan tenggelam, tidak ada yang menolong, tim SAR-nya nggak ada. Kondisi naik turun, tenggelam, minum air laut, dan dia yakin dia akan mati. Jadi setiap orang kalau dalam posisi ruhnya akan dicabut, dia yakin saat itu bahwa dia akan meninggalkan kehidupan dunia. Jadi semua kita akan sampai pada titik ini. Dalam kondisi tertentu, nanti di ujung kehidupan kita akan sampai pada keyakinan kehidupan dunia yang kita hidup saat ini akan berakhir. Saat ini juga. Tapi di saat itu, semua penyesalan, semua keinginan kembali sudah ditutup oleh Allah. Karena nggak mungkin orang seperti itu tidak beriman, tidak mungkin. Apalagi sudah lihat malaikat, sudah melihat syaitan, dia sudah berada di gerbang kematian. Tidak mungkin, dia sudah yakin tidak mungkin kembali kepada kehidupan dunia. Di situ penyesalan. Maka dalam banyak ayat Al-Quran Allah ingatkan ini. Jangan sampai engkau berkata Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku. Jangan berikan aku waktu sekejap saja agar aku bisa beribadah kepadamu. Ini tatkala seorang sudah berada di gerbang kematian, dan semua kita akan merasakannya. Maka Fir'aun masuk ke gerbang itu.
sudah yakin dia tidak mungkin selamat, sudah yakin dia pasti mati, maka hunalikal walayatu lillahil haq. Allah bercerita, hatta idza adrakahul gharaqu, tatkala dia sudah tenggelam dan sudah yakin akan mati, dia yakin akan meninggalkan kehidupan dunia, hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya. Kemudian dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku memasrahkan diriku, muslim memasrahkan diriku kepada Allah. Ini ucapan siapa? Firaun. Hunalikal walayatu lillahil haq. Dalam bencana yang menimpa seseorang, yang bencana itu tidak ada lagi kuasa, kekuatan dia miliki, semua orang akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Tapi Allah berfirman, al-an, sekarang kau baru beriman. Waqad asaita qablu, engkau telah bermaksiat dahulu. Wa kunta minal mufsidin, bahkan engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Pintu taubat ditutup oleh Allah saat itu, sehingga tidak diterima taubatnya. Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kata Allah, aku selamatkan jasadmu, aku abadikan jasadmu, sehingga jasadmu itu kata Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasi-generasi setelahnya. Maka sampai hari ini kita bisa melihat apa? Mumi Firaun. Allah takdirkan, abadikan supaya jadi peringatan. Ini loh, orang dulu sangat ditakuti. Ini orang dulu sangat gagah, sangat ganteng, sangat pintar, kaya raya, punya kerajaan besar, punya tentara besar. Nih ujungnya. Ini ujungnya. Dan semua kita akan merasakan itu. Di saat kita masuk ke gerbang kematian, baru kita sadar bahwa kehidupan dunia ini rupanya nggak ada nilainya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita kesadaran sebelum waktu itu. Kalau sekarang kita sadar, kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau saat itu kita sadar, apa yang bisa kita lakukan? Nangis darah pun Allah tidak akan tangguhkan walaupun hanya 1 detik. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, 1 detik pun tidak akan mungkin ditunda oleh Allah. 1 detik pun. Jangankan setengah jam. 1 detik pun tidak. Makanya ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hunalikal walayatu lillahil haq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqbah. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Huwa khairun thawaba ay jazaan. Jadi dia ada sebaik-baik pemberi pahala. Jadi pahala yang Allah berikan pada hambanya itu nggak terhingga. Amal sedikit tapi pahalanya besar. Sedikit pahalanya besar. Lalu bagaimana kalau amalnya besar? Wah, luar biasa. Enggak kita bayangkan. Dia kalau memberikan pahala itu nggak hitung-hitung. Nih, banyak contohnya. Bagaimana pahala sholat, bagaimana pahala puasa, bagaimana pahala zakat, pahala sedekah. Sedekah. Silakan baca surah Al-Baqarah, bagaimana Allah lipat gandakan. Huwa khairun thawaba ay jazaan. Sebaik-baik pemberi pahala dilipat gandakan sampai minimal 1 pahala itu, 1 amal itu 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ya, ini khairun thawab. Sebaik-baik balasan. Dari sisi jumlahnya, dari sisi kualitas balasannya tidak bisa kita bayarkan. Wa khairun uqbah. Ay al-amal allati takunu lillahi azza wa jalla thawabuha khairun wa aqibatu hamidatun rasyidatun kulluha khair. Semua amal yang dilakukan karena Allah, ingat ya, karena
Allah, karena Allah. Beliau mengatakan, Ibnu Katsir berkata, thawabu khairun, balasannya pasti baik. Ujung cerita dari amal ini pasti akan terpuji dan semuanya akan berdatangkan kebaikan. Ini kalau amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang perlu kita perbaiki sebenarnya adalah tujuan kita berbuat. Tujuan kita berbuat. Semakin ikhlas dalam perbuatan yang kita lakukan dan usaha yang kita lakukan, kemudahan itu semakin diberikan oleh Allah. Tapi kalau sudah ada niat-niat yang bercabang, maka kemudahan itu akan dihalangi oleh Allah. Jadi ini yang disebutkan Imam Ibnu Katsir. Al-a'mal allati takunu lillahi azza wa jal, semua amal yang karena Allah balasannya pasti baik. Balasannya pasti baik karena amal soleh itu adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah. Pasti balasannya baik. Kemudian akibatu hamidatun rasyidah. Akibat hasil yang didapatkan dari amal yang lillahi ta'ala ini, yang karena Allah ini, hasilnya pasti akan terpuji, pasti akan bagus. Pasti akan bagus. Karenanya Imam Malik rahimahullah, tatkala beliau masih hidup, Imam Malik adalah seorang imam besar yang hidup di zamannya, yang semua ulama-ulama besar duduk bermajelis di depannya. Ya, duduk bermajelis di depannya. Sampai ada seorang ulama yang beliau lebih memilih ulama-ulama yang lain daripada Imam Malik. Kemudian di hari wafatnya Imam Malik, dunia Islam sibuk. Semua ulama mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ulama yang tadi lebih mendahulukan belajar dari ulama-ulama yang lain dan meninggalkan Imam Malik mengatakan, setelah Imam Malik meninggal dan semua para ulama di dunia Islam berkabung dengan wafatnya Imam Malik karena ilmu yang dia miliki, baru kemudian dia berkata, aku baru sadar kiranya Imam Malik adalah ulama yang paling besar. Tadinya dia belajar di sana saja di ulama, sama-sama ulama besar. Tapi setelah Imam Malik meninggal, semua ulama berkabung, semua ulama bersedih, baru dia menyadari apa yang telah terluput dari dirinya. Imam besar. Beliau menulis kitab Al-Muwatta. Menulis kitab Al-Muwatta. Saat itu ulama-ulama di dunia juga telah menulis kitab Muwatta, kitab hadis, sama Muwatta namanya. Maka Imam Malik sebagai ulama besar ditanya oleh murid-muridnya, Imam, kenapa engkau menulis kitab Muwatta juga? Padahal ulama yang lain telah menulis kitab yang sama. Kenapa engkau menulis kitab yang judulnya sama juga? Walaupun mungkin teori penulisan itu berbeda, riwayat disampaikan, tapi intinya metodenya juga sama, itu yang tulis. Maka Imam Malik mengatakan, apa yang untuk Allah akan kekal, yang untuk selain Allah akan hilang. Subhanallah. Jadi beliau seakan-akan mengatakan pada muridnya, antum jangan pusing dengan itu, tapi coba pikirkan maksud antum melakukan itu untuk apa. Saat ini di dunia Islam, saat ini zaman kita, tidak ada yang tersisa dari karya-karya ulama di zaman itu kitab Muwatta kecuali Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Kitab yang sedang kita baca ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang wafat 774. Ini kitab ini. Bukan tidak banyak kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang, tapi tetap kitab Ibnu Katsir ini yang paling terkenal. Sebagian ulama mengatakan apa sebabnya? Keikhlasan penulisnya tatkala menulis, membuat karyanya kekal. Yang lebih sering guru-guru kita mengingatkan Imam Nawawi rahimahullah, seorang imam yang wafat di usia muda. Wafat di usia muda, ya. Karya beliau itu siapa yang tidak terkenal? Siapa yang tidak mengenal? Kalau kita
belajar dulu dengan guru-guru kita, karya-karya beliau yang tipis-tipis itu diwajibkan untuk menghafal. Di antara yang paling terkenal Arba'in An-Nawawi. Siapa yang tidak kenal karya ini? 42 hadis karya Imam Nawawi. Semua orang kenal. Arba'in 40 hadis itu yang 40 hadis atau 42 hadis karya-karya yang lain mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang dikatakan sebagai pondasi agama kita. Banyak ulama yang menulisnya. Tapi yang dikenal oleh kaum muslimin di dunia Islam sampai saat ini yang paling terkenal karya Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga guru-guru kita dulu mengatakan, apa rahasia? Kenapa karya-karya ulama tertentu lebih abadi, dikenal orang, menyebar di seluruh penjuru dunia? Maka sebagian guru kita mengatakan, rahasianya adalah keikhlasan penulisnya tatkala menulis. Maka lillahi abqa, yang karena Allah akan kekal. Ceritanya baik dunia maupun akhirat. Ini subhanallah para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Saya tidak kenal Sahih Al-Bukhari. Saya tidak kenal Sahih Muslim. Saya tidak kenal Sunan Abi Daud. Padahal karya-karya ulama yang lain seperti itu banyak. Ini keikhlasan para ulama tatkala menorehkan ilmu mereka di atas kertas. Ini yang membuat karya mereka apa? Kekal. Makanya yang perlu kita fikirkan dalam apapun yang kita lakukan, sejauh mana keikhlasan dalam hati kita. Ini PR. Dan tujuan kita bukan si fulan gak ikhlas, tapi kita sendiri. Sejauh mana keikhlasan kita. Karena kalau ikhlas, thawabu khairun, balasannya pasti baik. Akibatuha hamidatun rasyidatun kulluha khair. Endingnya itu masih akan terpuji. Akhir daripada ceritanya pasti akan baik. Semuanya adalah kebaikan. Maka tinggal jaga apa? Keikhlasan. Itu yang dipesankan Imam Malik. Seakan-akan beliau mengatakan, nggak penting antum berbuat ini atau yang lain. Antum lakukan, kalau itu baik antum lakukan saja. Luruskan niat, pasti Allah akan berikan ganjaran. Nah, meluruskan niat ini yang susah nih. Makanya harus selalu muhasabah, selalu berpikir, selalu merenung. Ya, bukan menghayal, ya, merenung kehidupan. Ya, merenung kehidupan. Karena setiap kita ini pengen dipuji. Nggak ada manusia kecuali ingin dipuji. Maka tatkala lillah ta'ala, kita hilangkan keinginan itu dari diri kita. Semuanya karena Allah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Hunalikal walayatu lillahil haq, huwa khairun thawabau wa khairun uqbah. Baik, terkait dengan perumpamaan yang berkaitan dengan dua cerita sahabat ini atau teman ini sudah selesai dengan penjelasan ayat 44, dan berikutnya pada ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan yang lebih umum dari itu. Ya, perumpamaan kehidupan dunia. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya memang Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita tentang dunia, perumpamaan-perumpamaan supaya kita sadar bahwa kehidupan kita di atas bumi ini, ya, ini ada ujungnya, ini ada akhirnya. Ini selalu diingatkan supaya kita sadar. Karena kalau tidak diingatkan kita lupa. Sepertinya kita akan hidup 1000 tahun atau abadi. Ya. Makanya dalam kajian kita Riyadhus Shalihin, kalau sudah mulai muncul uban di kepala kita, itu peringatan. Waja'akumun nadhir.
Tatkala penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian malaikat mencela mereka, ya, sepanjang itu kalian hidup sudah datang peringatan, kenapa kalian tidak sadar juga? Peringatan, sebagian ulama mengatakan uban yang ada di rambut. Jadi kalau sudah beruban berarti sudah datang peringatan. Ada kode dari Allah agar kita kembali, agar kita sadar bahwa kehidupan kita tidak kekal. Kehidupan kita tidak kekal. Maka terus diingatkan dalam banyak ayat. Ini setelah peringatan lagi, perumpamaan untuk perumpamaan lagi. Maka insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan terkait dengan kehidupan dunia dan bagaimana cepatnya dunia itu berubah, dunia itu hilang. Akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 45 dan 46. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.